Udah mulai ya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Dwi Wahyuni, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan menyajikan materi mengenai biaya bahan baku. Simak videonya ya. Halo, sebelum ke materinya, perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Nabila Khairunisa, Nafa Novanda, Alvina Salsabila, dan Tiara Dwi Wahyuni. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke materinya. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan produsen untuk membeli bahan mentah atau setengah jadi yang digunakan dalam proses produksi, termasuk biaya pembelian, pengangkutan, dan penyimpanan. Jenis-jenis bahan baku. Nah, yang pertama yaitu ada bahan baku langsung. Bahan utama yang menjadi bagian produk jadi, contohnya seperti kayu untuk membuat meja. Yang kedua ada bahan penolong. Bahan penolong adalah seperti bahan pendukung proses produksi tapi tidak menjadi bahan utama. Contohnya seperti lem dan paku untuk meja. Sumber perolehan, yang pertama yaitu ada dari alam, yang kedua pemasok atau supplier, yang ketiga ada impor dari luar kota atau negeri, dan yang keempat ada hasil produksi sendiri. Nah, kita masuk ke prosedur pembelian bahan baku. Yang pertama, ada bagian gudang mengajukan permintaan pembelian ketika stok barang menipis atau habis. Yang kedua, setelah menerima permintaan dari gudang, bagian pembelian menghubungi beberapa supplier untuk meminta penawaran harga. Yang ketiga, supplier mengirimkan penawaran harga yang berisi harga barang, waktu pengiriman, dan syarat pembayaran. Yang keempat, setelah memilih supplier terbaik, bagian pembelian membuat order pembelian dan mengirimkannya ke supplier. Yang kelima, supplier mengirimkan barang sesuai pesanan. Yang keenam, barang yang sudah diperiksa dan sesuai akan diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. Yang ketujuh, bagian penerimaan barang membuat laporan penerimaan barang yang dikirim ke bagian akuntansi sebagai bukti bahwa barang sudah diterima. Yang kedelapan, supplier mengirimkan invoice ke bagian akuntansi untuk proses pembayaran. Prosedur pencatatan pembelian. Pengertiannya, prosedur pencatatan pembelian itu adalah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam mencatat transaksi pembelian barang dagang atau barang lainnya ke dalam pembukuan. Tujuannya yaitu agar setiap pembelian tercatat dengan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah umumnya meliputi 1. Pembuatan pesanan pembelian atau purchase order oleh bagian pembelian. Yang kedua, penerimaan barang dan faktur dari pemasok. 3. Pemeriksaan dan pencocokan dokumen seperti faktur, surat jalan, dan order pembelian. 4. Pencatatan transaksi pembelian ke dalam jurnal pembelian. 5. Pencatatan dapat dilakukan secara tunai jika langsung dibayar atau kredit jika dibayar di kemudian hari. Sistem pencatatan persediaan itu adalah cara atau metode yang digunakan perusahaan untuk mencatat keluar masuknya barang dagang sehingga nilai persediaan dapat diketahui. Terdapat dua sistem utama, yaitu 1. Sistem periodik. Persediaan hanya dihitung dan dicatat pada akhir periode akuntansi. Setiap pembelian dicatat di akun pembelian dan jumlah persediaan akhir diperoleh melalui perhitungan fisik. Contohnya, toko kecil yang menghitung stok hanya di akhir bulan. Sistem perpetual. Persediaan dicatat secara terus-menerus atau real time setiap kali terjadi transaksi atau pembelian atau penjualan. Contohnya, supermarket yang menggunakan sistem barcode untuk memperbarui stok otomatis. Selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Apa itu metode penilaian persediaan? Adalah cara menentukan nilai harga pokok barang yang dijual atau HPP dan nilai persediaan akhir pada suatu periode. Karena harga barang dapat berubah-ubah, diperlukan metode tertentu untuk menilai mana yang dianggap terjual lebih dahulu. Ada 3 metode yang paling umum. Yang pertama, FIFO atau First In, First Out. Barang yang masuk pertama dianggap terjual pertama. Persediaan akhir terdiri dari barang yang dibeli terakhir. Yang kedua, LIFO atau Last In, First Out. Barang yang masuk terakhir dianggap terjual pertama. Persediaan akhir terdiri dari barang yang dibeli lebih dulu. Dan yang tiga, Average atau rata-rata. Harga per unit dihitung dari rata-rata biaya seluruh persediaan, baik yang lama maupun yang baru. Nah, selanjutnya ada pengeluaran bahan baku produksi, di mana ada 4 biaya kategori yang diperlukan di dalam pengeluaran bahan baku produksi. Yang pertama ada biaya pembelian. Biaya pembelian merupakan harga pokok bahan baku yang dibeli dari pemasok setelah dikurangi potongan perdagangan. Lalu yang kedua ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memesan bahan baku. Contohnya seperti biaya komunikasi atau biaya tenaga kerja untuk proses pemesanan. Lalu yang ketiga ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman ini merupakan biaya transportasi untuk membawa bahan baku dari pemasok ke gudang perusahaan. Lalu yang terakhir ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan bahan baku di gudang, termasuk biaya sewa dan biaya pengurusan gudang. Lalu selanjutnya ada metode penilaian pengeluaran bahan baku, di mana ada 3. Yang pertama di sini ada FIFO atau First In First Out.
Metode ini mengasumsikan bahwa bahan baku yang pertama kali masuk ke gudang dibeli lebih awal adalah yang pertama kali dikeluarkan untuk produksi. Metode ini cocok untuk bahan baku yang mudah rusak atau kadaluarsa. Kedua ada LIFO atau last in first out, di mana metode ini mengasumsikan bahwa bahan baku yang terakhir kali masuk ke gudang atau dibeli lebih akhir adalah yang pertama kali dikeluarkan untuk produksi. Yang terakhir ada average atau rata-rata tertimbang, adalah metode yang menghitung biaya rata-rata per unit bahan baku berdasarkan total biaya seluruh bahan baku yang tersedia dibagi dengan jumlah unit total bahan baku tersebut. Biaya rata-rata ini kemudian digunakan untuk menilai setiap pengeluaran bahan baku. Lalu selanjutnya untuk perhitungan bahan baku, adapun rumusnya di sini yaitu saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurang saldo akhir persediaan. Nah, untuk contoh soalnya langsung aja di sini kita bahas. Sebuah perusahaan roti meliputi biaya pembelian gandum, tepung, ragi, dan juga bahan tambahan lainnya, serta biaya pengangkutan dari pemasok ke pabrik. Diketahui saldo awalnya itu sebesar 5 juta, lalu pembelian bahan baku selama periode adalah sebesar 10 juta, dan saldo akhir bahan bakunya sebesar 3 juta. Maka berapa biaya bahan baku yang digunakan? Nah, kita masukkan rumusnya yang tadi, biaya bahan baku sama dengan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurang saldo akhir persediaan, di mana saldo awal persediaannya itu sebesar 5 juta kita tambah dengan saldo pembeliannya sebesar 10 juta dikurang saldo akhir persediaannya sebesar 3 juta. Maka dapat hasilnya yaitu 5 juta ditambah 10 juta dikurang 3 juta sama dengan 12 juta. Jadi biaya bahan baku yang digunakan sebesar 12 juta rupiah. Lanjut, di sini ada pengendalian intern atas bahan baku. Adapun pengertian dari pengendalian intern atau internal control atas bahan baku adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset bahan baku perusahaan, juga memastikan keakuratan catatan akuntansi dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan untuk tujuan utamanya yang pertama untuk melindungi aset, salah satunya untuk mencegah pencurian, penyalahgunaan, atau kerusakan bahan baku. Lalu yang kedua untuk memastikan akurasi data, yaitu menjamin bahwa catatan persediaan dan biaya produksi akurat dan andal. Yang ketiga meningkatkan efisiensi, yaitu untuk memastikan bahwa bahan baku tersedia saat dibutuhkan untuk produksi juga tanpa kelebihan stok yang tidak perlu. Materi selanjutnya yaitu tentang elemen-elemen kunci sistem pengendalian intern atas bahan baku, di mana di sini yang pertama ada pemisahan tugas. Prinsip dasar pengendalian intern adalah tidak ada satu individu atau departemen yang mengendalikan seluruh siklus transaksi. Yang kedua ada otorisasi yang tepat, yang terdiri dari surat permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan formulir permintaan bahan baku. Lalu yang ketiga ada pengendalian fisik. Tindakan fisik diperlukan untuk melindungi bahan baku dari kerusakan, atau pencurian. Lalu yang terakhir ada perhitungan fisik. Persediaan fisik harus dihitung secara berkala, baik dalam bulanan, kuartalan, atau tahunan, dan hasilnya direkonsiliasi dengan catatan di kartu stok atau buku besar. Selanjutnya adalah anggaran. Anggaran bahan baku adalah rencana jumlah dan biaya bahan baku yang akan digunakan untuk produksi selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Tujuannya agar perusahaan tahu jumlah bahan baku yang harus disediakan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan kapan bahan baku harus dibeli. Komponen anggaran bahan baku. Yang pertama, kebutuhan bahan baku untuk produksi. Maksudnya, berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi jumlah barang yang direncanakan. Contohnya, memproduksi 1000 unit. Tiap unit butuh 2 kg bahan, berarti totalnya 2000 kg bahan. Yang kedua, persediaan awal bahan baku, yaitu bahan baku yang sudah tersedia di awal periode. Yang ketiga, persediaan akhir bahan baku yang diinginkan. Artinya, target stok bahan baku yang ingin tersisa di akhir periode. Dan yang keempat, pembelian bahan baku yang direncanakan. Ini berbeda dengan pembelian yang biasa. Rumusnya, kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir yang diinginkan dikurang persediaan awal. Mari kita lihat contohnya. Seperti rumusnya, rumus pembelian yaitu kebutuhan bahan untuk produksi ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan, lalu dikurang dengan persediaan awal. Jadi, 2000 kg ditambah dengan 300 kg, dikurang dengan 500 kg, sama dengan 1800 kg. Jadi, jika harga per kilogram 10.000, total biaya yang harus dikeluarkan adalah 18 juta. Selanjutnya ada analisis selisih biaya bahan baku. Itu kegiatan untuk membandingkan antara biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku sesungguhnya. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan hemat atau efisien atau malah boros dalam pembelian dan penggunaan bahan baku. Contoh soalnya,
Perusahaan memiliki harga standar bahan baku 12.000 per kilo dan membutuhkan 200 kilo untuk produksi. Namun dalam kenyataannya, perusahaan hanya memakai 190 kilo dengan harga sesungguhnya 11.500 per kilo. Perhitungannya, biaya standar dikurang dengan biaya sesungguhnya, di mana biaya standar itu kuantitas standar dikali dengan harga standar. 200 dikali 12.000 hasilnya 2.400.000. Biaya sesungguhnya, kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya, yaitu 190 dikali 11.500, yaitu 2.185.000. Selisihnya 2.400.000 dikurang dengan 2.185.000, hasilnya 215.000, yaitu menguntungkan. Selanjutnya, pengaruh kenaikan biaya bahan baku terhadap harga pokok produksi. Ketika harga bahan baku naik, komponen biaya produksi akan meningkat, sehingga secara langsung menaikkan total harga pokok produksi. Kenaikan harga pokok produksi dapat memaksa perusahaan untuk menaikkan harga jual produknya agar tetap mendapatkan laba. Namun, harga jual yang lebih tinggi berpotensi mengurangi daya saing produk di pasar. Jika harga jual tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya produksi, perusahaan beresiko mengalami kerugian atau kesulitan pertumbuhan dalam jangka panjang. Ada pula faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, efisiensi operasional. Perusahaan perlu mengelola persediaan dan penggunaan bahan baku secara efisien untuk menghindari pembengkakan biaya. Yang kedua, manajemen risiko. Strategi pengelolaan bahan baku yang baik dapat membantu mengantisipasi kenaikan harga yang disebabkan oleh faktor pasar, seperti pasokan dan permintaan. Dan yang ketiga, pengendalian biaya. Biaya bahan baku adalah salah satu komponen terpenting dalam perhitungan HPP. Oleh karena itu, pengendaliannya sangat esensial untuk mengoptimalkan profitabilitas. Baik, yang terakhir ada studi kasus. Perusahaan Mebel Jaya memproduksi meja belajar kayu untuk bulan November. Datanya adalah sebagai berikut. Kebutuhan bahan baku per unit 2 meter kubik kayu, produksi yang direncanakan 200 meja, harga kayu per meter kubik 500.000, persediaan awal bahan baku 100 meter kubik, persediaan akhir yang diinginkan 60 meter kubik. Pertanyaannya, untuk memproduksi 200 meja belajar, berapa total biaya yang harus dikeluarkan agar produksi berjalan sesuai rencana? Langkah-langkahnya, yang pertama, hitung kebutuhan bahan baku. Rumusnya, produksi yang direncanakan 200 meja dikali dengan bahan baku per unit 2 meter kubik kayu, yaitu 400 meter kubik. Yang kedua, hitung pembelian bahan baku yang direncanakan. Rumusnya, kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir dikurang persediaan awal, yaitu 400 meter kubik ditambah 60 meter kubik dikurang 100 meter kubik, hasilnya 360 meter kubik. Yang ketiga, hitung biaya pembelian bahan baku. Biaya bahan baku, rumusnya pembelian dikali dengan harga per meter kubik, yaitu 360 meter kubik dikali dengan 500.000. Hasilnya 180 juta. Jadi, untuk memproduksi 200 meja belajar, perusahaan perlu membeli 360 meter kubik kayu dengan total biaya 180 juta, agar produksi berjalan sesuai dengan rencana. Kesimpulannya, biaya bahan baku adalah biaya untuk memperoleh bahan yang langsung dipakai dalam produksi. Pengendalian bahan baku penting untuk efisiensi dan mencegah pemborosan. Pembelian bahan baku direncanakan dengan rumus kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal. Pembelian tidak sama dengan pemakaian, karena dipengaruhi oleh persediaan. Analisis selisih, harga dan kuantitas membantu menilai kinerja biaya. Dan yang terakhir, pengelolaan bahan baku yang baik akan menurunkan KPP atau harga pokok produksi dan meningkatkan laba. Sekian dari kelompok 1, apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.